Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Bos Media, jumpa lagi dengan saya Janet di channelnya Bos Media. Oke teman-teman, hari ini karena sebentar lagi akan diadakan pemilu 2024, jadi channel Bos Media akan mengunjungi para caleg-caleg di Kabupaten Sumedang. Nah, simak terus channel Bos Media dengan taktik para caleg Kabupaten Sumedang yang punya banyak cerita istimewa di perjalanan kampanyenya. Oke. Dan hari ini saya berkunjung ke salah satu caleg perempuan di Dapil 6, Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Oke, sahabat Bos Media, sekarang saya sudah bersama tokoh perempuan yang bisa jadi inspirasi buat kita semua. Oke, kita ngobrol-ngobrol dengan sosok Ibu Sonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau tanya-tanya nih dari biografi Ibu lah, dari nama dan pendidikan dan sebagainya, biar teman-teman Bos Media tahu ya. Nih, caleg dari Dapil 6 ya, Kabupaten Sumedang. Iya, kalau biografi saya, nama lengkap Sonia Sugian SHM Trip. Saya kelahiran Sumedang 16 Mei 1975. Jadi sudah hampir setengah abad ya usia saya. Jangan kaget. Nah, tapi masih muda, Bu. Masih terlihat muda. Iya, saya asli Sumedang. Kemudian saya mengenyam pendidikan pertama di SD Negeri Cikopo di Desa Cipacing. SMP saya di SMP Negeri 1 Cikeruh di Jatinangor. Kemudian saya SMA itu saya ke Bandung. Saya sekolah di Semean Negeri 2 Bandung di Buah Batu. Kenapa waktu itu saya pilih ekonomi? Karena saya pikir ekonomi adalah puncak segala sesuatunya. Jadi saya pikir saya harus paham nih masalah ekonomi. Nah, setelah itu saya sempat sambil sekolah waktu itu di Semean, saya sambil kursus bahasa Inggris, kursus komputer, kursus mengerti. Jadi saat kuliah saya mempunyai 3 sertifikat pada waktu itu. Nah, pada waktu itu saya ikut UMPTN ya, pada waktu itu ke ITB, tapi gagal. Tapi alhamdulillah dijadikan hikmah, sehingga selama jeda 1 tahun, saya waktu itu sempat bekerja. Saya sempat bekerja di sebuah perusahaan elektronik, dan hal yang mengagetkan, basic saya ekonomi, tapi saya diterima di bagian engineering. Gitu. Karena ketika testing, saya paham mengerjakan apa-apa yang dilakukan oleh seorang engineer gitu. Akhirnya ya saya cobalah dengan profesi itu. Nah, saya suka dengan posisi itu, tapi lama-lama saya mengalami kejenuhan gitu, sehingga saya berpikir bahwa saya bukan tipe pekerja, karena saya orang yang mungkin saya tidak biasa diperintah-perintah gitu ya, seperti itu dalam benak saya gitu ya. Sehingga akhirnya saya memutuskan resign. Nah, saya kuliah ambil S1 Hukum di Universitas Islam Nusantara Bandung, kemudian lanjut S2 Hukum juga di Uninus Bandung. Sambil kuliah S2 di Uninus, saya pun iseng-iseng waktu itu ikut tes S2 di IPDN. Tesnya lumayan banyak pada waktu dan waktunya juga dibatasi. Nah, tapi pada waktu itu saya semangat nih, orang lain bisa, kenapa tidak saya tidak gitu ya. Orang lain dari seluruh Indonesia, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Maluku, dari mana-mana datang ke IPD Jatinangor hanya ingin mengenyam pendidikan tentang ilmu pemerintahan di Jatinangor. Sementara kita sendiri yang kampusnya di sini gitu ya, kenapa kita enggak gitu. Sehingga saya ikut testing dan alhamdulillah saya lulus. Sehingga saya diterima di S2 MAPD, Magister Administrasi Pemerintahan Daerah, dan alhamdulillah saya lulus dengan cum laude pada waktu itu. Sehingga gelar S2 saya double nih. Oh, pantesan ya, Bu Sonia ini gelarnya panjang banget teman-teman. Iya gitu, jadi orang mungkin M.Trip-nya dari mana? Nah, yang gelar M.Trip-nya itu Magister Ilmu Terapan Pemerintahan itu saya dapat dari PDN, dan insya Allah sekarang juga saya sedang mengenyam pendidikan lagi ya, meskipun baru pendaftaran kemarin. Insya Allah saya sedang mengikuti testing di ITB gitu, untuk ambil S3 ya. Itu mungkin tentang riwayat pendidikannya Bunda Jen.
Terus teman-teman juga pengen tahu ya, ibu ini seorang ibu berapa anak gitu di sini. dengan terus keseharian ibu tuh seperti apa gitu. Teman-teman kan pengen tahu. Iya, saya adalah seorang ibu dengan 5 orang anak dan 3 orang cucu. Wih. Gitu, jadi cukup banyak. Jadi sudah nini-nini. Kalau satu mungkin baru nini ya. Karena sudah 3 jadi sudah nini-nini asli. Gitu. Keseharian ibu itu apa aja nih? Apa di bidang usahanya atau apanya? Jadi teman-teman juga tentu pengen tahu nih sosok perempuan caleg di Dapil 6 Sumedang ini seperti apa? Iya, keseharian saya selain saya sebagai ibu rumah tangga, saya juga mempunyai usaha yang sudah dirintis sejak lama. Usaha saya mungkin pertama di bidang pengolahan limbah B3. Limbah B3 itu limbah berbahaya dan beracun. Di mana saya alhamdulillah sudah 3 kali mempunyai SK dari Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengolahan limbah tersebut. Jadi usaha saya bergerak ke industri-industri, ke pabrik-pabrik untuk mengambil limbah yang mereka keluarkan. Karena pabrik kan sekarang yang pakai batu bara, kemudian ada selado BTP dan sebagainya. Hasil dari produksi itu kan limbah. Nah, limbahnya itu karena itu termasuk B3 atau berbahaya dan beracun, tidak bisa dibuang begitu saja. Karena ada aturannya sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2009 bahwa itu adalah pidana. Sehingga harus ada perusahaan atau pemanfaat yang sudah mempunyai SK dari Menteri Lingkungan Hidup yang bisa mengambil limbah tersebut, dan saya adalah alhamdulillah salah satunya. Seperti itu. Jadi selama ini saya berkaitan dengan pabrik-pabrik untuk mengolah limbah tersebut. Nah, saya apakan limbah itu? Limbah itu saya recycle. Saya gunakan metode 3R, bahwa yang asalnya limbah atau barang yang tidak berguna itu harus mempunyai daya guna dalam prinsip saya, sehingga jangan sampai nanti menyelesaikan masalah dari pabrik tapi menambah masalah di tempat saya gitu. Sehingga bisa dipakai untuk apa nih limbah tersebut. Nah, salah satunya yang saya ambil adalah limbah fly ash dan bottom ash. Itu bisa kita recycle, bisa kita buat untuk menjadi bahan campuran pasir dan batako. Bisa untuk batako, konblok, paving, kastil. Ternyata bermanfaat juga ya limbahnya itu untuk substitusi ya, untuk substitusi salah satu materialnya seperti itu. Kemudian bahan yang lain juga bisa dipakai buat pupuk organik. Nah, aplikasi dari itu semua jangan sampai nanti Bu Sonia hanya bercerita saja atau hanya berteori saja sementara tidak ada realisasi atau aplikasi di lapangan. Saya mencoba menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini loh realisasi saya gitu ya. Dari pemanfaatan limbah batu bara menjadi batako atau menjadi paving block, saya pakai buat perumahan saya. Kebetulan saya juga selain usaha pengolahan limbah B3, saya juga lagi belajar jadi developer kecil-kecilan. Berarti kita bisa keliling ya Bu ya? Bisa, nanti kita lihat-lihat ya. Gitu. Ya, saya pengen tahu nih jabatan Ibu dari yang saya lihat ya, biografi itu benar jabatannya banyak banget, boleh disebutkan Bu? Jabatan apa ya? Kalau dari ketua apa nggak apa-apa Bu, biar teman-teman juga tahu nih. Ternyata ini sosok inspirasi banget nih buat para perempuan di Sumedang. Iya. Kalau di perusahaan mungkin saya direktur utama PT Gracella Nur Ramadhani yang bidang pengolahan limbah, dan direktur utama di PT Nikmati Karunia Dinamika itu di bidang developer. Jadi perusahaan hanya 2 ya itu. Kemudian kalau jabatan di IT organisasi ya, pertama saya adalah Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, ex officio Ketua KPPG. Kemudian saya juga Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia di Kabupaten Sumedang. Kemudian saya pun Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI. Kemudian saya Ketua Gerakan Hejo yang di bidang lingkungan. Terus sama lagi ya? Banyak banget ternyata teman-teman. Udah seabrek ini pengalamannya. Iya, banyak lah. Dan saya juga diminta dan jadi pembina, jadi penasehat di beberapa organisasi ya. Selama saya masih bisa berbagi waktu dan menjumbangkan pikiran, mangga, ayo kita sama-sama berjuang untuk memajukan masyarakat dari sisi apapun, dari sisi perempuan, dari sisi lingkungan, kemudian dari sisi usaha ya, UMKM ya, apapun yang kita bisa perbuat, lakukanlah selagi kita bisa.
Nah, sahabat Bos Media, sekarang kita mau keliling sama ibu, mumpung ibunya santai di rumah. Biasanya ibunya sibuk, jadi susah minta waktunya. Iya, Ya, tuh kita. jadi seharian kalau saya lagi nyantai ya kadang ngasih makan ikan gitu. Ini Nah, ikannya lihat nih nih tinggal ikannya. sedikit nih. Iya. Ini ikannya juga dikonsumsi ya, Bu ya? Oh, Atau enggak? enggak saya konsumsi, kasihan. Oh, kasihan. Ibu ada. Ibu pelihara aja ya. Iya, cuman dipelihara aja soalnya kasihan kalau harus dimakan. Mending beli aja di pasar. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari pengelolaan limbah, Bunda Jen, gitu ya. Ada Jadi, tanaman ini juga ya, Bu? ya, jadi yang pertama ini saya lakukan adalah pemberdayaan untuk pemanfaatan lahan. Jadi ini kan pakai polybag ya, Iya, iya. tidak di tanah terbuka. Jadi ini saya memberikan contoh kepada ibu-ibu, terutama di dapil saya nih, bahwa meskipun kita ada keterbatasan lahan, keterbatasan biaya, tapi kita bisa memanfaatkan pekarangan yang ada. ya. Contohnya dengan menyimpan beberapa polybag dan kita tanami mau tomat, mau cabai, mau terong, mau apapun, itu bisa menghasilkan dan bisa menunjang terhadap perekonomian keluarga tentunya. Nah, ini pupuknya salah satunya saya memakai aplikasi dari pengelolaan limbah batubara tersebut. Itu sudah ada SNI-nya, kemudian sudah ada hasil penelitiannya sehingga ini aman untuk tanaman. Dan ini itu. subur ya, Bu ya, lihat. Ya, alhamdulillah tuh. Lihat tuh udah pada merah, teman-teman. Sudah mulai sudah mulai berbuah. Berbuah Gitu. Dan mulai merah-merah. Dan ini enggak sedikit loh, teman-teman. Iya, ini juga di atas nih masih. Oh, ini sama cabai Ya. rawit juga. Cabai rawit juga. Kalau kemarin sih tomat kemarin. Kemarin Tomatnya udah habis 3 bulan kan udah habis. Nah sekarang kita ganti pakai cabai rawit. Gitu. Beneran teman-teman, ini lihat subur banget tanaman cabainya dan buahnya banyak. Sepertinya kita harus memanfaatkan perkarangan yang ada, bikin seperti ini, seperti ibu. Iya. Nah, ini kan tidak memakan tempat, tidak memakan waktu yang ini juga. Ibu-ibu bisa menyimpan 10 atau 5 polybag di pekarangan rumah, tanami cabai atau tomat dan hasilnya juga kan bisa dimanfaatkan seperti itu. Sekarang kita ke tempat pemanfaatan limbah yang lain. Boleh, Batako ya. Ya. Kamar ibu mah di atas. Sini. Oh, ini ibu di atas? Bu, ini mau khusus ibu aja? Khusus bikin sendiri. Jadi bukan jalan lingkungan di sini gitu? Bukan. Nah, ini adalah lokasi pemanfaatan fly ash dan bottom ash dibuat menjadi konblok. Di mana konblok ini dipakai untuk membuat perumahan. Nah, ini perumahan, iya betul. Perumahan yang ibu juga. Perumahan saya, jadi pasirnya kita ngolah sendiri, konbloknya juga ngolah sendiri. Jadi kita produksi banyak karena memang keperluannya juga untuk dipakai di perumahan kita, gitu. Nah, kalau ditambah lagi kan saya ingin memberdayakan masyarakat ya, supaya yang tidak mempunyai pekerjaan bisa ada kegiatan, bisa ada penghasilan. Pembuatannya sangat sederhana seperti ini. Saya sengaja tidak pakai yang hidrolik yang mesin, tapi ini manual nih seperti ini. Nah, ini nih teman-teman, ini masih manual. Nih, ini campurannya pasir, semen ditambah dengan fly ash dan bottom ash. Jadi benar-benar manual ini. Iya. Hanya menggunakan tenaga manusia. Ini kalau nyetak ini berapa sehari, berapa nih? Paling 120. 120 per hari.
Sehari satu orang bisa 120. Oh, Ini satu ada- orang itu. Ya. Oh, satu orang 120 itu satu orang. Di sini saya ada karyawan 5 orang yang cetak batako. Yang khusus cetak batako. Ya, berarti sehari kurang lebih kita bisa produksi 600-an ya. konblok. Tuh, cuma seperti itu saja. Setelah Jadi, dicetak, langsung ke sini. nah di sini lalu dibuka cetakannya. Proses pengeringannya ini berapa hari? Lama ya? Tidak lama, paling bisa dipakai bagus seminggu udah bisa dipakai. Oh, udah bisa dipakai. Ya. Ini diangin-anginkan saja, Oh, tidak perlu diangin-angin. open, tidak Oh. perlu jemur, Nggak perlu ya? nggak perlu. Tapi kuat ya? Kuat. Nah, nanti kita survei ya. Siap, siap. Nanti kita survei ke perumahannya. Nah, jadi seperti ini. Setelah ini bahannya di mix sesuai dengan komposisi yang sudah ditetapkan, kemudian dicetak, kemudian ditempatkan di sini, yang sudah kering nanti ditumpuk. Nah, ini diangkut untuk dibawa ke perumahan nih. ini sudah mau ini proses dipasang. pengangkutannya. Ya. Nah, itu kan tadi ini ada beberapa orang. Ini diangkut nih, dibawa buat ke perumahan. Ya. Bagaimana awal mulanya Ibu terjun ke dunia politik? Pertama saya terjun ke dunia politik kurang lebih tahun berapa ya? Saya sih asalnya sering aktif di beberapa organisasi. Seingat saya dari mulai saya SD saya sudah jadi Kepargu Pramuka. SMP saya jadi pengurus OSIS. Kemudian Semel juga sama, saya aktif di beberapa organisasi PMR, Remaja Masjid dan sebagainya sampai saya kuliah. Dan mungkin karena hobi saya berorganisasi ya, sehingga melihat dunia politik itu bukan menjadi sesuatu hal yang asing bagi saya. Sehingga saya sempat masuk pada waktu itu, awalnya saya masuk di salah satu partai politik sebagai calon pelengkap perempuan. Oh, pelengkap aja. Sebagai pelengkap. Iya. Karena pada waktu itu kan sudah mulai, pertama ada putusan dari PKPU tentang keterwakilan perempuan wajib 30%, sehingga mencari tokoh perempuan itu susah katanya pada waktu itu. Sehingga saya waktu itu diminta oleh salah satu partai untuk menjadi caleg, tapi sebagai pemenuhan kuota 30% perempuan. Saya coba ikuti mekanismenya itu. Untung saya sambil belajar lah kalau seperti apa di dunia politik itu. Tetapi ada rasa sedih terus terang dalam hati saya. Kenapa saya harus jadi pelengkap ya? Saya bilang seperti itu. Kenapa saya tidak benar-benar aja berjuang supaya saya menang gitu. Nah, akhirnya dalam pikiran saya sempat tanya, karena sulit katanya perempuan yang mau aktif di politik, yang mempunyai kompetensi, katanya yang siap terjun ke masyarakat. Sementara sekarang ini perempuan lebih banyak bergelut antara sumur, dapur, dan kasur gitu. Hal ini sangat bertentangan dengan mindset saya, sehingga dalam pikiran saya adalah bahwa perempuan itu adalah makhluk yang sama, bahwa kesetaraan gender itu kan sudah jelas ya, bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak yang sama, baik di dunia politik maupun di bidang yang lainnya, di bidang pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga saya pikir saya harus bisa membuktikan bahwa saya bisa. Nah, kemudian dari pengalaman itu saya jadikan pelajaran, saya jadikan pengalaman yang seterusnya semakin memotivasi diri saya supaya saya bisa meningkatkan kualitas diri saya, khusus di bidang perempuan. Karena saya adalah sebagai perempuan, sehingga saya juga harus menjadi pembela bagi kaum saya. Saya harus bisa menunjukkan prestasi atas nama kaum saya. Sehingga hal itulah yang membuat saya aktif di partai politik. Sampai saat sekarang saya di Partai Golkar, dan sekarang mungkin insya Allah saya mau maju di Dapil 6 untuk DPRD Kabupaten, daerah pemilihan Kabupaten Kecamatan Pemulihan, Rancakalong, Sukasari, dan Tanjung Sari. Mungkin itu ya awalnya. Ini adalah salah satu divisi saya, bidang perkayuan. Ini Pak Mama nih orang Paseh nih. Orang yang Paseh udah sudah 4 hampir 5 tahun. Oh, di kerja sama sini. saya. Oh. Iya. Jadi Pak Maman ini khusus menangani bidang perkayuan. Jadi perumahan yang saya buat ini dari mulai kusennya, pintunya, dari sini. jendelanya, iya, buklit termasuk interiornya juga divisi ini yang bikin. Meskipun ini kelihatannya sederhana dan
kelihatannya pemalatak begitu ya. Tapi ya memang inilah cara kerjanya Pak Maman tuh seperti Iya. ini gitu. Tapi udah berapa rumah mungkin ya itu dari kusen-kusen Ya, hasil ya. betul. Ya, banyak sekali. Jadi Dari Tandaka sampai itu. Jadi Tanda. semua perumahan yang saya bangun, saya tidak beli kusen, pintu, jendela dari pihak luar. Tapi saya manfaatkan pekerjaan saya yang ada di sini untuk memproduksi sendiri. Hasilnya kita lebih puas, sesuai dengan keinginan. Kualitas kayunya juga kan bisa kita pilih. Ya, seperti itu. Satu pertanyaan di sini ya, di divisi. Program apa yang akan Ibu lakukan bila mana Ibu menjadi Dewan Legislatif di Kabupaten Sumedang? Program apa aja? Iya, tentunya program saya adalah bagaimana cara peningkatan masyarakat dan khususnya pemberdayaan perempuan. Karena saya sebagai perempuan, saya ingin masyarakat kaum saya bisa mewakili saya dalam menggunakan aspirasinya. Kita pilih perempuan untuk perempuan. Karena apa? Perempuan itu adalah makhluk yang sangat mulia. Namanya ada di dalam rahim, ya, rahim itu ada di dalam fisiknya perempuan, sehingga perempuan itu harus kita muliakan. Pemberdayaan di bidang perempuan bukan hanya di bidang pendidikan saja, tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan dalam keagamaannya, supaya perempuan itu bisa lebih mempunyai religi yang lebih kuat, supaya dia menjadi wanita yang taat, menjadi wanita yang solehah, yang bisa membaktikan diri untuk keluarga dan masyarakatnya. Kemudian perempuan yang tangguh, yang bisa membantu perekonomian suaminya, bisa meningkatkan perekonomian keluarganya. Tidak hanya berpangku tangan meminta uang pada suami, tapi dengan hal yang praktis pun bisa memberdayakan dirinya sendiri dan memberdayakan masyarakat sekitar, supaya ada pemberdayaan masyarakat yang bisa menghasilkan uang itu. Dan yang lainnya tentunya bahwa perempuan tidak bisa dibatasi ruang geraknya, termasuk dalam bidang politik. Karena apa? Apabila kita terjun di dunia politik, tentunya kita bisa mendapatkan target dan kita bisa berbuat untuk masyarakat. Kalau saya bukan apa-apa, hanya sebagai masyarakat biasa, saya tidak bisa berbuat banyak. Tapi kalau seandainya saya duduk di legislatif misalnya, saya akan mempunyai kewenangan, saya akan mempunyai aspirasi yang bisa saya gunakan untuk masyarakat. Jadi prinsipnya, sebaik-baik manusia itu yang bisa memberikan manfaat pada masyarakat yang sekitarnya. Maka selagi kita bisa dan selagi kita mampu, ayolah kita bisa saling berbagi manfaat untuk masyarakat sekitarnya. Nah, ini tuh namanya buklit ya. Jadi ini untuk ruang udara di atas pintu tuh biasanya. Ini bahannya dari kayu rawa. Kayunya juga udah kuat ya. Kering nih, udah kering dan kayu rawa keras. sih yang setahu saya kuat. Ya, seperti itu. Ayo kita ke tempat yang lain. Dari angkutannya, mobilnya. Nah, ini satu lagi nih, ada satu lagi. pengelolaan limbah domestik ya, limbah domestik. Nah, contohnya Bu, bentar. Limbah domestik katanya. Ini kalau dilihat ini benar-benar seperti tukang rongsok ya, tapi sebetulnya ini adalah uang Bunda Jen. Oh gitu ya? Iya. Ini adalah usaha pemanfaatan saya untuk pengelolaan limbah domestik. Ini pabriknya juga ada di seputaran Sumedang. Nah, ini salah satunya ada limbah seperti ini ya. Itu nanti dibikin apa nih Bu? Nah, ini ada limbah seperti ini. Ini kan bekas list kaca, cuman ini reject tidak terpakai. Kalau kita amati, ini kan ada besinya di dalam. Ada Nah, besinya. ada besinya ya. Nah, saya membina ibu-ibu di daerah Tanjung Sari di kecamatan Tanjung Sari, Desa Gudang. Jadi sama ibu-ibu itu ini dibuka pakai cutter. Saya sendiri nggak bisa. Nanti keluar besinya. Nah, kemudian nanti besinya dikumpulin. Di sini nggak ada contohnya. Besinya dikumpulin. Ininya juga nanti bisa dimanfaatkan lagi. Karetnya ini. Ya, satu orang ibu-ibu itu dari hasil ngupasin ininya, saya beli sekitar Rp1.500 Satu orang? Per kilo. Per kilo. Per kilo. Satu orang itu ada yang satu keluarga dikerjakan misalnya sama suaminya, sama istrinya, barengan sama gitu anaknya, situ ya. Dia rata-rata bisa memperoleh penghasilan antara 120 sampai 150 ribu dari ngupasin yang begini aja gitu. Dan alhamdulillah mereka jadi ada kegiatan gitu ya, terutama ketika
yang petani-petani itu bukan musim tanam, kemudian menunggu kan kalau makan harus terus ya, Iya, nggak betul, bisa betul. nggak bisa Betul. off. Nah ini yang mereka lakukan. Oh, dan ini rutin ya Bu ya? Ini rutin rutin, karena kita oh. kontrak dengan pabriknya, jadi barang-barang seperti itu rutin. Ini sengaja sudah dipisah-pisah, nanti ada yang ngambil. Oh, ini tuh ada yang Ya, ngambil. nanti ada yang ngambil, ibu-ibu yang mau ini dia store barang yang sudah dikerjakan, kemudian dia ngambil bahan yang akan dikerjakan. Benar-benar ini Tapi ini pemberdayaan wanita. dikerjakannya tidak di sini. Oh, tidak di sini. Saya kirimkan ke rumah-rumah mereka, jadi mereka mengerjakannya di rumah masing-masing. Oh. Jadi kadang-kadang ibu ambil nyuci katanya. Tapi dianterin lagi atau dijemput nanti hasilnya? Nanti diambil lagi sama mobil Oh. kita. Gitu. Ya, ini salah satunya mungkin Iya. tangannya jadi Walaupun kotor. walaupun ini kayak apa ya? Kayak sampah, ternyata bermanfaat juga ya dalamnya untuk masyarakat di sini juga Iya. ya. Sebetulnya kita harus terapkan terutama kepada ibu-ibu ya, mindset kita bahwa di sekeliling kita itu adalah uang. Dalam pikiran saya, di lingkungan kita, sekitar kita, apabila kita pandai menggali potensi yang ada di masyarakat, itu bisa menghasilkan ya, bisa menghasilkan. Tinggal bagaimana kita memberdayakan mereka supaya keahlian yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat itu bisa tersalurkan dan bisa menghasilkan. Betul, Itu betul. intinya. Iya. Oke, kita ke tempat yang lain ya. Iya, siap Bu. Insya Allah ini beneran jadi malah jadi aku yang terinspirasi. Sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing Terapin juga di sana. there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand.